Ya, kita langsung ke chat ya. Nah, ini yang ingin saya jelaskan pada malam hari ini adalah momentum. Momentum eh, itu cara kita mengidentifikasi bahwa satu harga itu bergerak itu normal atau tidak gitu. Satu, normal atau tidak. Yang kedua, bahwa harga itu sudah tidak punya kekuatan enggak, masih punya kekuatan atau enggak gitu. Nah, caranya kita memakai bantuan indikator namanya stokastik. Stokastik. Nah, ini yang bawah ini namanya indikator stokastik. Jadi settingnya ini sudah default. Jadi kalau kita mau pakai menggunakan stokastik itu rata-rata sudah ada, sudah default ya. Jadi setelannya itu sudah disetel gitu, tinggal pakai gitu. Tapi kalau buat yang pencandu stokastik itu bisa mengubah nilai stokastik itu. Jadi kalau di sini defaultnya ini stokastik 1433. Jadi 14 hari, kemudian 3 dan 3. Itu ngambilnya dari sini. Jadi kalau ini kan trading view, sama di Poem juga ada trading view ya. Jadi mereka ngambil dari indikator BRI. Ya. Saya pakai laptop, Dok. Tulisannya kayak semut. Jadi jadi ada dua indikator yang ini, ada K dan D ya. Terus kemudian ada smoothingnya. Jadi ini 1433 itu setelan default, setelan standarnya gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yaitu ini. Jadi kita memperhatikan harga itu berdasarkan lekukan-lekukannya gitu. Yang mana itu lekukan? Lekukan harga itu ini. Jadi ini puncak kan? Nah, ini puncak. Ya. Terus kemudian terjadi lagi harga itu ini puncak. Ini sahamnya Antam ya. Nah, ini adalah di stokastik itu juga membentuk puncak. Nah, ini puncak ini yang pertama ini, terus ini yang kedua. Nah, di antara dua puncak ini mana yang lebih tingginya? Ya, toh? Nah, terus ini ya. Jadi setiap ada lekukan harga itu dia membentuk puncak 1, 2 gitu kan. Terus kemudian ini 3. Nah, demikian juga jurangnya. Waktu dia jurang, membentuk jurang ini juga sama. Ini membentuk lekukan juga. Nah, jadi kalau saya ini perbesar, nah seperti ini. Nah, bagaimana kalau orang-orang entry pakai indikator ini? Itu caranya yang pertama itu adalah mencari crossing-nya ini. Jadi, kan ini kan yang biru di bawah, yang merah di atas. Ya, waktu dia turun, yang biru dan yang merah. Nah, orang-orang entry itu ini berpotongan, begitu ini nekuk ke atas, ya, itu mereka entry gitu. Nah, jadi pada saat candle ini terjadi, ya, ujung ini terjadi perpotongan. Nah, memang ini indikator. Ini namanya indikator itu kan selalu lagging. Lagging itu artinya selalu terlambat. Jadi harga itu terbentuk dulu, terjadi dulu, baru kemudian indikator itu terbentuk gitu. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, sini kan kelihatan. Nah, kita tidak bisa entry. Nah, yang pertama cara menggunakannya itu adalah itu kita memperhatikan, kalau biasa kan saya gambar itu ada namanya divergen gitu ya. Kalau ini tidak divergen. Kalau ini puncak seperti ini. Ini kan puncaknya naik sampai puncak ini kan. Ini puncak, lekukannya dah. Ini puncak, ya toh, kan naik terus. Nah, kalau naik terus, indikatornya juga sama. Jadi waktu dia terbentuk harga, ya, ini puncak pertamanya,
Ini. Terus kemudian puncak kedua naik gitu ya. Ini juga at least sama rata gitu. Puncak ini sama rata. Nah, terus kemudian terus naik. Nah, ini bahkan lebih tinggi lagi. Begitu terbentuk puncak ini dan puncak ini lebih tinggi. Ya. Terus dia naik sampai sini. Nah, lebih tinggi dari bawah ini. Nah, ini artinya bahwa harga saham ini masih naik. Belum terbentuk divergen. Apa itu divergen? Nanti saya jelaskan. Jadi saham ini dipercaya masih naik. Demikian juga terjadi koreksi ini, ya. Orang masih percaya bahwa ini masih akan naik karena belum terbentuk divergen. Nah, sementara diterima dulu. Sekarang saya kasih contoh misalnya BBRI. Nah, ini adalah saham BBRI. Nah, ini yang disebut divergen. Jadi begini, puncak ini, pakai ini aja. Puncak ini kan puncak. Ini puncak. Ini puncak. Ya. Terus kemudian ini puncak. Nah, setiap puncak itu punya ketinggian. Ya, kayak ini, kemudian ini ada puncak. Terus kemudian ini ditembusi lagi, ini ada puncak. Terus kemudian ini lagi ada puncak. Nah, antara puncak ini, ya, yang ini dengan yang ini ada perbedaan tinggi, ya kan? Ya, ya. Yang satu itu naik, yang harga itu naik, yang indikatornya turun, ya kan? Oh, iya, iya. Puncaknya. Iya, iya, iya. Nah, ini yang disebut divergen. Kalau divergen itu artinya begini, harga ini naik tidak punya kekuatan gitu, volumenya tidak banyak. Jadi gini, orang yang mengoleksi saham itu tidak banyak gitu, sehingga kenaikannya tumpul. Yang ini, kenaikannya tumpul. Nah, setiap ketemu divergen begini, harga itu pasti turun. Harga itu turun gitu. Nah, apakah kita terlambat? Tidak sih. Kalau ini kan puncaknya di sini. Saya hapus ya. Nah, ini kan puncaknya di sini. Saya kasih garis ya. Ini puncaknya di sini. Nah, waktu ini membentuk swing. Swing itu artinya apa? Candle itu sudah lower low gini, turun. Berarti dia membentuk siku kan. Begitu membentuk siku harusnya kita keluar, jadi tidak terlambat gitu cut loss. Jadi misalkan di sini cut loss pun tidak terlambat gitu. Karena apa? Ini sudah membentuk divergen. Harga itu pasti turun. Nah, turun sampai kapan? Kalau turunnya ini kan kemarin kita gambar di sini kan apa support ya, atau yang terakhir ini support ya kan, pas dia di support terakhir ini. Nah, waktu harga menyentuh support terakhir ini, apakah sudah di bawah? Maksudnya sudah ada di bawah ini gitu loh. Kalau waktu harga turun ini stokastiknya masih di tengah begini, berarti harga masih minta turun gitu. Tapi kan ini sudah turun sampai di level 20% gitu. Jadi ini yang disebut oversold. Jadi orang jual itu sudah bosan jual gitu, sehingga harga akan naik. Ya, jadi saya jelaskan istilahnya. Kalau ini disebut ini area overbought. Ya. Orang jenuh beli. Nah, ini caranya gampang kok. Yang ini oversold.
jenuh jual. Jadi istilah-istilah ini nanti jangan kaget kalau ada analis ngomong overbought, oversold gitu. Jadi ini dia di area 20% ke bawah. Kalau ini 80% ke atas gitu. Nah, kalau kita lihat begini, kan kalau trading itu sebetulnya gampang toh. Kita tunggu saja harga-harga ini di bawah ini kan, di area oversold. Baru kita entry kan, tapi dapat toh. Jadi misalkan, wah ini sudah di bawah nih, udah dekat 20%, sudah mulai cicil, beli gitu. Sehingga apa? Ini kan kita beli di area ini waktu dia di sini. Di bawah. Ini kan juga harga kan di bawah. Beli gitu. Demikian juga waktu harga di sini. Waktu turun di sini kan mendekati 20% dari stokastik, ya kan? Yang lakukan ini. Kan sudah oke gitu. Beli di sini kan mesti cuan ini. Ini kan harga naik ke atas gitu kan? Iya, iya. Ya kan? Dengan bottom di sini kan, atau katakanlah kita ketinggalan sehari gitu, dia sudah menganga ke atas, menganga ke atas. Ini kita entry di candle kedua, ketiga pun, ini harga untung gitu loh, untung banyak gitu. Nah, apa yang saya ingatkan di sini, jangan kita kalau beli itu, jangan kita beli di daerah overbought ini. Jadi orang sudah jenuh ini, meskipun harga naik ini, sudah sabar aja gitu. Tunggu saja saat oversold itu terjadi gitu. Ya. Jadi orang sudah jenuh jual, itu nanti harga akan naik sendiri gitu. Kan enak, ya kan? Kalau misalkan ini semua, ya kan? Misalkan ya kan? Ini sudah oversold ini. Kita tinggal beli aja gitu. Perkara ini ya kalau misalkan ini kita sudah beli, ternyata harga balik lagi ke bawah, ya sudah tunggu aja yang jelas kita yakin kita beli akan naik. Kita beli di oversold, kita jual di overbought gitu. Ya, sambil kita memperhatikan divergennya. Ya kan? Dia terjadi divergen seperti ini. Ya kan? Ya. Boleh tanya langsung. Ini kan program yang Pak Dokter pakai kan yang bayar ya Pak? Di Poem ada Pak Ton. Jadi Pak Ton install. Justru Poem sampai kan. Jadi install. Lihat itu. Install ada lihatnya itu ya? Install Philips Sekuritas di laptop itu ada ini. Ini gratis dipakai Pak. Kalau saya ini berbayar. Yang berbayar. Oh di POMS ada ya? Ada. Jadi makanya kalau saran saya, makanya ini saya pilih Philips, nanti Pak Ton bisa tahu kegunaannya itu powerful sekali gitu, nggak usah repot-repot. Makanya ini saya kasih semua ilmunya dulu, nanti cara pakainya di Poem itu tinggal klik saja, tinggal Bapak pilih, nggak perlu cari-cari lagi gitu. Ya. Kalau mau menggambar, ya oke. Kalau mau menggambar seperti saya ini, di Poem punya chart itu sama, dia juga pakai trading view. Sama, ada indikatornya, tinggal cari, tinggal klik indikator ini, tinggal pilih stokastik begini. Nanti akan muncul dia. Ya, seperti ini. Oke. Ya. Oke. Dok. Ini cara yang paling gampang trading. Jadi kita nggak usah gerusa-gerusu gitu. Nah, setiap kali harga itu oversold, sudah mulai cicil saja gitu. Karena apa? Setiap oversold ini mulai dari sini, coba lihat. Ini oversold. Ya, harga turun, masih tetap oversold kan? Ya enggak apa-apa, kita terus beli sampai dia oversold ini. Sampai dia terbentuk divergen lagi yang di bawah gitu. Ya. Sampai terbentuk divergen di bawah. Itu kita beli lagi. Ini kan puncak. Ya, kita lihat BRI ini waktu dia jatuh, ya, waktu harga itu jatuh. Ini kan puncak yang bawah. Iya. Puncak 1, ini puncak 2 kan? Karena kan kita tinggal tarik. Ini kan
Nah, Hmm. ini kan. Ya, ini kan. Ini yang satu yang Iya, kecil kan. iya, iya. Nah, yang atas itu ke bawah, yang bawah ini kan ke atas. Ini namanya divergen. Nah, kalau kita lihat divergen begini, ini pasti balik arah. Itu caranya orang melihat. Jadi harga ini akan berbalik arah atau tidak, apakah terjadi divergen, baik divergen di bawah ataupun yang di atas. Jelas? Jelas, 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 jelas. Iya, iya, iya. Naiknya Gampang. lagi tinggi ya. Ya, gampang kan? Gampang kalau udah tahu, Dok. Benar nggak, Loh. teman-teman? Ya, sekarang clue-nya apa? Ini semua sudah jelas belum? Saya masuk lagi nanti lebih dalam. Clear. Udah jelas, Dok. Iya. Ada yang belum jelas tidak dari teman-teman? Ini dari Jelas. Pak Verdi jelas? Harus jelas. Jelas. Dharma juga jelas? Jelas. Nah, jadi itu indikator, itu cara kita pakai indikator. Ini Yanti jelas? Halo Yanti. Hari ini Yanti senang itu WSKT. Adi ya, Adi apa WSKT-nya 13%? 15 apa 13? Pantes dia Mantap. Nggak kelihatan kalau yang naik itu ini wajahnya berbinar-binar. Ikut pelajarannya senang. Oke. Sekarang gini, sekarang semua coba masuk ke poin. Masuk POM. Masuk poin. Jadi sebetulnya ada tambang emas di tangan tapi tidak pernah dipakai. Iya, betul, Dok. Sudah masuk semua? Saya belum masuk, Dok, karena baru dikasih ID-nya. Ada belum masuk ya. Bagaimana caranya ini mau menjelaskan? Oke. Yang sudah masuk siapa? Yang bisa masuk? Pak Solik? Belum. Pak Verdi ya? Sudah bisa masuk? Udah masuk, Dok. Oke. Sudah masuk. Coba Masuk di stok ya. sekarang pilih di stock scanner. Stock scanner. Mana stop scanner? Stock scanner di indikator? Bukan ya? Di mana? Stock scanner. Kan masuk seperti ini. Oh, masuk di Nah, ini di atas ini ada stock scanner. Masa pakai laptop sih? Oh. Coba cari Saya kalau pakai Kalau di laptop, Oh, ada stop scanner. Oke. Oke, Pak Ton, stock scanner. Sekarang di situ kan paling atas kan new 52 week, new 52 week high kan. Nah, Ya. sekarang cari yang oversold. Ada berapa saham di sana? Oh, udah ini ya, udah diseleksi ya, udah disaring ya. Iya, ada Pak. Ini. Nah, jadi ini. Oh, Nah, ini ada New oversold. iya. Ada 30 saham. Oversold di mana, Dok? Hah? Oh, oversold yang ini ada ya. 32 Iya, saham. Udah dipilihkan, udah seleksi ya. Ya kan? Oversold 32 saham. Iya. Oke, saya pencet ya, 3 oversold 32 saham. Di sini ada saham. Bisa dibaca. Bisa kelihatan ya. Kebalik ya. Kebalik. Bian. Bukan ASI, ARI, ARI. Nah, sekarang kita enggak mau trading saham yang gorengan kan. Kita cari saham yang bagus-bagus di antara yang oversold. 30 itu. Ya, di antara 30 saya cari. Itu melihat apanya, Dok? Bisa tahu goreng apa enggak ya? Yang murahan. Ini harganya ya? Iya. 96 itu harga jualan. Oh, tidak ada. Gini, tidak ada yang bagus, bukan maksudnya tidak ada saham yang bagus. Sekarang saya mau yang stochastic bullish crossover. Ini ada stochastic bullish crossover, itu ada 43 saham. Ya.
Artinya stochastic bullish crossover itu begini. Sudah berpotongan ini loh. Dia Memotong garis merah ya? ya, garis biru dan garis merahnya sudah berpotongan. Jadi sudah mulai buayanya menganga ke atas. Mengarah ke atas ya. Sekarang kalau dari sini itu kan ada saham AALI. Nah, ini yang Dok, ya, sorry dok, itu garis yang berpotong itu yang dilihat yang Merah memotong biru. yang merah berpotongan biru. Coba kita lihat di sini tulisannya kan ini. Ini kan yang pertama itu AALI. Oh, alih-alih. AALI, terus kemudian BNLI, Cepin. Nah, Cepin. Nah. Jadi kita lihat dua saham ya. AALI. Nah, bagus nggak? Udah mulai oversold tuh, mulai naik kan? Nah, tidak hanya oversold, Pak. Jadi indikator tadi yang stokastiknya bullish, oversold, bullish, apa tadi? Bullish, crossover. cross. Jadi dia sudah menganga begini kan, ya kan? Iya. Nah, kalau begini kita cek lagi apakah terjadi divergen. Ini kan peak antara puncak pertama dan puncak kedua. Ini kan ada swing ini. Nah, ini yang disebut double bottom. Ya. Ini disebut double bottom. Jadi kalau digambar itu seperti ini. Jadi ini swingnya. Terus kemudian ini. Ya kan? Terus kemudian dia harga kan turun lagi. Nah, ini double bottom. Nah, jadi kalau ketemu kalau ketemu bottom seperti ini, yang sama tingginya, maksudnya yang sama levelnya, ini dianggap yang terakhir ini yang paling tinggi. Dianggap ini yang paling tinggi, jadi dianggap bahwa yang kedua itu tinggi. Nah, sehingga apa? Sehingga diasumsikan ini kan begini turun karena ini lebih rendah dari ini kan, ini lebih rendah, ini dianggap paling tinggi. Nah, ini ke atas. Iya. Lihatnya di stokastik ya. Ya, di stokastik. Jadi ini saham ini boleh dibeli. Tapi kemarin dok saham Unilever Unilever mirip begini dia turun deh. Tunggu Pak. Ini kan ada satu catatan bahwa stokastik ini sangat powerful kalau mengidentifikasikan sideways. Kalau orang jadi saham lagi sideways itu orang trading itu pakai stokastik. Sebentar, ini kita alih dulu. Iya. Dok. Ya. Sorry, itu tadi gambarnya yang double bottom itu yang sebelah kiri kan lebih di bawah, yang kanan lebih tinggi kan? Ini kan sama tingginya, sama. Oh, kalau garis sama ya? Kalau puncak ketemu begini ini namanya double bottom. Sebentar. Oke. Ada garis kecil itu Pak. Tuh yang. Dia tidak sampai ya. Ya. Ya, dia tidak nyampe. Dianggap sudah double bottom, dok. Ya, ini ada double bottom. Tapi tidak apa-apa. Itu kan yang penting kan ini inisial bahwa saham ini ya kan sudah di area oversold. Ya kan di daerah bawah. Di bawah sekali ya. Di bawah sekali. Nah, kalau yang nonton video saya, apakah kita boleh entry ini? Boleh entry nggak? Video 1 saya dulu. Belum kan? Karena belum break kan? Ini ada trend. Dia harus menembus garis itu dulu ya, lain itu ya. Paling aman itu kalau ada harga begini,
kita entry-nya, kita tunggu dia break dulu. Oh. Waktu break jangan dikejar. Tunggu besoknya dia begini, injak lagi garis ini, baru dia lari ke atas. Kalau dia nggak turun, Dok? Kalau dia nggak, kemarin kan saya kasih SSMS ya, apa saham apa ya, SSMS itu ya, SSMS, betul. Kan saya bilang kasih SSMS, ya kan? Ini kan sudah berpotongan. Waktu berpotongan ini jangan dikejar kan, tunggu dia nginjak. Oh. Kan? Tapi ternyata dia kan sideways di sana. Iya. Ya kan? Ya enggak apa-apa, sudah entry kan. Tapi kalau close begini ya boleh hajar lah. Boleh masuk lah. Nah, kenapa saya masuk di sini karena ini sudah di daerah oversold gitu loh. Dan waktu itu ini harga sudah break. Nah, ternyata masih lari-lari di tempat kan. Nah, memang belum. Kalau lihat kondisi begini kan ya memang seperti AALI itu, AALI aja belum ini. Tapi kan ini sudah cross bullish crossover ini, bullish cross ini. Agak susah turunnya ya. Stokastiknya. Dok, kalau udah bersenangan seperti itu, kemudian dari gambar mereka memang walaupun masih di bawah garis hijau tadi yang di atas ini, terus mereka posisi oversold. Kenapa kita nggak masuk aja, Dok? Posisi oversold. Iya, ya di sini, ya yang di ini. Ya di sini. Kenapa kita nggak masuk di sini? Sebelah kiri lagi, Dok. Kiri, ya. Bukan di merah biru ini, kanan Dok. Sorry. Situ. Kenapa nggak masuk di situ? Itu kan ya udah bersinggungan kan? Ya. Iya itu makanya kan kita nggak ketemu ini Pak. Saya kan lihatnya setelah saya lihat screening saham cari yang bagus, saya lihat gambar ini bagus gitu. Makanya saya taruh di sana. Nah, kalau matanya banyak, maksud saya gini, makanya saya mengajar ini biar apa? Biar kita ini sama-sama bisa menganalisa. Kalau ada saham yang bagus, memberi info gitu. Karena saya kan kerja gitu. Saya tidak tiap hari, tiap detik saham tidak. Saya cuma beli ya udah saya tinggal gitu. Saya tidak pernah lihat. Iya. Kalau tahu ini bagus, tinggal tanya sama dokter, Dok gimana nih? Nah, begitu. Nah, kenapa ini saya tidak tunggu dia stokastisnya divergen? Karena apa? Di sini tidak terlihat tanda-tanda waktu dia turun ini tidak ada tanda-tanda divergen kan? Ini kan? Ini kan masih ke atas. Itu berarti apa? Potensialnya masih ke atas juga gitu. Jadi ini nanti kira-kira skenarionya ini saham, nanti dia lari ke atas, tembus dari atas ini, ya toh? Membentuk puncak baru yang divergen, baru saya keluar gitu. Gitu cara trading pakai stokastik. Ngerti ya maksudnya? Ini kan ini naik terus kan, sampai dia terbentuk divergen, baru kita keluar. Kalau kayak makanya kemarin ada yang Antam bisa saja naik karena apa? Nggak ada divergen di sini. Iya. Nggak ada. Karena ini stokastik naik terus, makanya dipercaya ini masih bisa naik. Tapi kalau saya pribadi, saya takut ini dua candle ini candle distribusi gitu, makanya saya nggak masuk ini. Nekat dikit Mas sudah. Ya, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa orang yang dia bilang enggak, ini saham masih naik karena nggak ada pola-pola divergen. Nah, kenapa kemarin orang-orang itu begitu takut lihat IHSG? Kita lihat komposit ya. Nah, kenapa orang-orang itu takut dengan komposit ini? Itu karena terjadi divergen, Pak. Antara ini dan ini. Puncak ini dan puncak ini divergen. Nah, ini kan naik.
puncak ini sama puncak ini. Iya. Tapi Nah, ini titiknya kebalik ya. kalau ini kan pucuknya di sini. Iya. Kalau yang satunya kan pucuknya di sini, lebih tinggi kan? Iya, Ya. iya. Ya, tinggi. Tapi yang ini kan kalau kita tarik aja kan? Ya. Di sini. Satunya kan di sini. Membentuk puncak. Hmm. Nah, ini dia turun, ini naik. Nah, ini makanya kenapa harga IHSG itu turun. Kan. Nah, bagi orang yang sudah menggambar ini, Khawatir ya. katakanlah misalnya dia cut loss di candle ketiga pun, di candle ketiga ini pun, itu masih cuan kan, masih turun kan. Iya, iya, iya. Ya kan, candle ketiga kan di sini. Padahal ini kan sebetulnya candle kedua ini sudah bisa exit gitu, sudah bisa keluar di sini. Karena sudah terbentuk puncak, karena ini membentuk lekukan ke atas gitu. Nah, jadi itu kenapa orang-orang takut ini membentuk bahu kanan. Bahu kanan ini loh. Iya, iya. Ya kan? Mereka takut ini karena ada divergen itu. Coba aja semua analis itu yang tahu teknikal, takut mereka tidak rekomendasi. Enggak bunuh. Yang berani masuk yang nggak tahu ilmunya dong. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat head and shoulder, ini sih non ideal gitu. Kenapa? Kalau ini, jadi gambarnya begini. Iya, shouldernya belum kena, belum pas ya. Enggak, gini. Seharusnya gini. Kalau dia mau membentuk head and shoulder itu ketinggian gitu loh. Tidak, kan harus sama antara bahu ini sama bahu ini dengan neckline-nya. Itu harus sama. Sehingga ini sebetulnya dipercaya itu masih bullish gitu, masih akan naik terus. Cuman ada sebagian orang yang melihat kalau sampai ini ini turunnya dalam, Pak. Dalam ya. Enggak, karena apa? Ini namanya reversal transisi. Ini dalam sekali ini, kan. Ini dalam sekali. Bisa ke 4.000 ini. 5.400 ini bisa di sini. Apa ini? IHSG. Wow. Nah, ini yang ditakutkan. Tahun berapa kalau 5.000? Kenapa? Kembali ke tahun 2019 ya? Ya, bisa jadi. Tapi kan kalau ini ditembus. Karena kalau ini ditembus itu dahsyat sekali. Turunnya dahsyat sekali. Ya, jadi makanya beberapa orang-orang yang senior-senior nggak mau trading sekarang. Nanti tunggu kepastian ini jebol dulu, baru dia trading. Tapi sekarang kan jebol kan, Dok? Tadi kan 62. Nah, Iya. ini masalahnya ini, Pak. Masalahnya ini meninggalkan gap. Ini ada gap. Ini loh, gap. Ngerti gap? Lompat dia. Oh. Bukanya lompat. Iya, Biasanya iya, bukanya iya. lompat ini biasanya dia nutup. Lah, kalau besok candlenya begini. Habis. Begini. Yang pegang Unilever. Dok, mau tanya itu kenapa bisa ada gitu, Dok ya? Apa? Kenapa? Gap itu kenapa bisa terjadi? Apakah memang loncat permintaan terlalu banyak sehingga harga itu tidak bersifat tapi langsung loncat beberapa tangga gitu? Ya, ini contoh ya. Dipercaya itu kalau gap itu mesti ditutup gitu. Ini kan gap. Ini kan gap. Iya. Kelihatan kan? Nah, ini ditutup kan. Dia turun ditutup. Makanya kalau ada gap gitu orang-orang males sudah. Nanti pasti turun gitu.
Nah, ini ada gap juga. Ini juga ada gap. Di bawah ini ada gap. Ini. Oh, ini sudah ditutup ini. Ini loh. Nah, ini sudah ditutup. Yang gap ini. Ada lagi nih. Ini banyak gapnya. Ini gap. Ini harus ditutup, Pak. Nah, ini gap nggak? Ya, ini gap. Tipis sekali gapnya. Tipis ini gapnya. Banyak ini gapnya ini. Jadi masih bisa turun ini ya. Itu. Berarti naiknya nggak kuat, Dok ya? Kenapa? Naiknya itu istilahnya di pom-pom apa? Di pom-pom. Ya, belum cukup waktunya lari, dia sudah lari soalnya. Nah. Ya, itu. Jadi gapnya itu. IHSG. Jadi kira-kira ini nah 5.000 4.900 ini. Wah. Dia tidak kita tidak tahu kapan gitu, tapi ini pasti ditutup. Jadi semua lubang ini pasti ditutup. Itu teorinya. Lewat jauh ya. Nah, makanya saya bilang kalau sampai ini, makanya orang-orang itu agak keder ini. Kalau sampai ini terjadi, ya toh, itu biasanya di sini. Biasanya 2618. Nah, ini pas di sini. Ini. Jadi angka-angka ini, angka-angka gap ini pas ini. Jadi sebetulnya kita bahaya kalau trading. Ini kan tadi gap ini. Nah, ini 4.900 ini ada gap. Jadi kira-kira kalau model ini jatuhnya begini. Oh. Baru dia naik. Wush. Lama tuh kalau gitu tuh. Iya, ini teori. Nanti saya kasih contoh di grup ya. Kalau ada turunan ini, coba saya lihat. Ada nggak di Google? Reversal. Dok, berarti kalau curiga seperti ini, investasi pun jangan masuk dulu dong, kan? Kalau IHSG turun, buang semua, Pak. Buang semua malah ya. Ya. Nah, ini. Saya kasih contoh. Itu tinggi. Kalau turunnya begitu itu dahsyat turunnya. Nanti saya kasih contoh. Nggak ada di sini. Contohnya ini, seperti ini. Ini ya. Perubahan, 4 tanda perubahan trend. Nih. Nah, ini. Jadi dalam turunnya. Ya, seperti ini. Jadi dia punya apa? Neckline ini ditembus. Jadi dia pasti turun lagi. Gambar. Nanti saya kasih contoh, saya cari buku nanti ada. Pokoknya begitu. Ini bahaya sekali kalau gambar ini. Cuman kan kalau saya ukur ini kan tadi saya bilang 2618 ini pas ada di gap di sini. Nah, ini bahaya sekali. Tapi ya enggak apa-apa kan. Kalau memang ini turun kan memang kesempatan kita kan terlambat beli. Kalau kemarin kan kita ragu-ragu nih beli invest. Ya udah nanti kalau turun ya tinggal waktu dekat-dekat sini sudah mulai cari saham-saham yang bagus untuk di. Masalahnya kalau udah turun, Dok, sudah uangnya udah nyangkut semua di atas. Ya, nah makanya itu waktu IHSG di sini. Makanya saya ajari stokastik ini. Waktu IHSG di sini, ini batasnya pokoknya. Ya. Batasnya ini kalau sampai tembus yang low ini bye-bye. Semua sudah harus pegang cash gitu. 57 ya, 57 udah lepas ya, semuanya. Lepas semuanya, karena ini tajam sekali kalau turun begitu. Ya.
Jadi ini kalau saya tadi sudah ukur ini pasti pakai Fibonacci pasti. Nah, kapan ini nanti masuk? Ya, tunggu lagi stokastik ini. Jadi kalau sudah setengah-setengah begini Pak, kalau sudah tengah-tengah ini, kalau beli saham pun itu nggak usah masuk gitu loh. Kenapa? Kita harus telaten, tunggu di sini loh, tunggu di sini baru isi peluru gitu, baru isi. Belajar disiplin ini aja paling enak kok. Beli tinggal aja gitu. Nanti tunggu lagi dia. Kalau sudah di atas, tinggal dibuang gitu. Iya ya. Jadi minggu-minggu ini cuci godan dulu, Bos. Belum. Abang. Lagi naik-naiknya sekarang. Daripada terlambat nanti. Belum. Nah, kalau ini bisa begini kan enggak jadi yang tadi. Sekarang 62 kan? Yang ditakuti harga itu berbalik menembus ini gitu aja. Kalau menembus ini sudah percaya saya itu pasti jauh ke bawah. Gitu Tunggu aja. di harga 57, kalau 57 itu keluar, kalau nggak sampai itu jangan dulu ya. Ya. Kalau sempat, Pak. Kalau sudah belanja lagi sampai ke atas, lupa diri. Pilih mana? Ya. Cuma kan karena dibuang. kan sudah ada terjadi gap 2 kali ya, 2 hari itu kan. Mana? Hari ini ada gap. Ya. Hari ini ada gap kan itu ya. Hari ini ada gap. Berarti kan ditutup ya. Kemarin nggak ada, hari Jumat nggak ada, hari ini yang gap ya. Ya. Ini lucu gapnya. Ini kan juga sama. Gap itu pas di resist. Oh iya sama ya. Nah, ini gap Lompat juga tuh. Tapi kan naik dia, Dok. Ya. Gapnya kan naik dia kan? Iya, maksudnya ini ada lubang. Tapi kan seterusnya itu naik dia. Ya, terusnya naik. Tapi kan memang meskipun ini sudah pertanda bahwa ini nanti kan Warning itu, hati-hati. maksud saya gini. Ibarat kita naik tangga itu kakinya harus berpijak dulu baru enak naiknya gitu. Kalau masih melayang gini enggak ada kekuatan gitu. Harga ini enggak kuat. Paham ya maksud saya? Benar. Iya. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, sama kalau misalnya ini tembus masih ada lagi yang gap kecil tadi. Kalau saya gambar ini, cara gambar demand. Ya. Kalau gambar demand zone itu seperti ini. Saya ambil satu candle yang di resisten, yang di support, ya kan? Ini kan area ini 5.016 ini kan sampai 4.754. Kenapa penting area ini? Karena di sini ada gap tadi kan, yang saya ukur 2618 itu ini kan. Nah, ini gap ini. Nah, kemungkinan kalau itu terjadi, dia akan ke sini. Ya itu analisa. Nah, kapan nanti kita masuk begitu harga turun-turun kita masuk ya tunggu aja sampai dia oversold. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau mau trading itu sebetulnya gampang gitu. Hari ini apa? Yanti punya saham apa tadi ya? WSKT. WSKT ya? Ya, WSKT. Nah, kita lihat, kita bahas WSKT kapan harus beli. Nah, coba lihat. Ya. Udah naik nih. Nah, di sini kan ada support. Ya kan? Ini ada support. Harusnya kan kita lihat. Waktu harga turun-turun ini kita harus tandai sudah bahwa ini support. Ya kan? Stokastiknya turun. Nah, waktu stokastik itu waktu harga menyentuh support ini, stokastiknya gimana? Oversold ya. Stokastiknya gimana? Ya sudah oversold kan? Ya sudah beli aja gitu loh. Ini masih bisa beli, Dok. Kenapa? Masih bisa beli nih. Saya tadi masuk. Oh. Kenapa? Ini kan crossover. Tadi Nah, di poem kan ada, Pak. Coba lihat. WSKT.
Oh, yang kemarin mungkin ya. SKT nggak ada. Yang kemarin. Stochastic bullish crossover-nya kemarin. Kemarin dia muncul. Hari ini sudah enggak, karena sudah lari. Ini sudah tergorong, sudah lari. Terbang itu. Sudah lari. Ini kan sudah candle, sejak dia cross ini sudah candle kedua. Kemarin dia ada. Nah, ini yang hari ini. Coba lihat apa lagi. Pin ya. Adro kok. Nggak ada, Adro. Stochastic bullish crossover. Yang berpotongan ini loh. Japfa masuk ini, Japfa Cepin tadi. Oh, Tekim. Ya, ini. Nah, ini sudah bullish crossover. Masih ada sih. Kenapa BSKT nggak ada ya? Harusnya ada. Tekim juga. Oh, Tekim. Nah, perhatikan ini. Ini yang trading Tekim. Ini saya perbesar. Ya, ini kan naik. Betul ya? Ini turun. Nah, hati-hati, jangan mau masuk. Oh, iya. Overbought juga tuh, Dok. Ya, overbought ya. Kalau sudah di daerah ini sudahlah, janganlah. Meskipun harga naik-naik, jangan kepancing gitu loh maksudnya. Udah mau turun ya. Ya. Kan kalau mau trading Tekim, kapan sih seharusnya naik? Kapan kita harusnya beli? Kan ini toh, waktu daerah-daerah ini. Iya. Daerah 20% ini kan oke gitu loh. Oversold. Nah, memang gini loh. Yang menang di trading itu adalah orang sabar kan. Kalau kita gersa-gerusu yakin lah pasti dead. jadi memang harus konsisten. Kita harus megang sesuatu yang apa? Ya, yang kita percaya bahwa itu bisa kita pakai gitu ya. Nah, ini Tekim ini coba kita lihat weekly-nya. Ya kan? Ini weekly. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah, kenapa dia divergen? Ya ini. Dia sudah 5 gelombang kan. Wave-nya itu ini ya, saya gambar ya. Sorry. Pakai ini. Ini ya. Ini masih wave 2 karena dia tidak tembus ya. Nah, ini kenapa dia oversold yang tadi di daily. Nah, ini juga oversold di weekly. Karena ini apa? Sudah wave 5 ini. Tinggal nunggu ABC-nya. Jadi tinggal nunggu begini. Ya toh? Nah, kalau nanti udah ketemu begini, nanti boleh entry lagi gitu. Nah, bagaimana caranya memprediksi? Kalau saya bilang, ini kan dia cross, ya kan? Dia kan menembus trend line ini. Saya kalau mau beli Tekim, saya nunggu dia berpijak dulu. Nah, kira-kira begitulah. Nanti dia akan baru saya beli. Nah, jadi apa namanya pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima ini kita coba telaah gitu. Ya. Jadi ini wave 5-nya, ini wave 5 extension namanya. Itu nanti Kalau udah sampai 5 akan turun dia ya? Ya pasti ABC, Pak. Ya. Nanti di Elliott wave itu ada extension. Iya. Ada extension itu namanya. Yang jelas syaratnya wave 3 ini tidak boleh merupakan wave terpendek. Nah, ini yang terpendek kan tetap 1. Nah, jadi semua yang diajari secara garis besar itu terpakai gitu loh di sini. Ya. Jadi kalau mau Tekim, kalau mau beli ya tunggu aja nanti. Tunggu di bawah.
Ya, iya diinjak garis ini gitu. Diinjakan garis ini. Gitu. Ya. Nah, Jadi itu ciri utama harus di sekitar 20% itu, Dokter. ya kuncinya ini kita ini kalau mau belanja. Ini kalaupun ini weekly, Pak. Weekly pun ini kan kita belanjalah waktu stokastik ini di bawah gitu aja. Pasti menang lah. Kayak ini kan kita waktu di bawah ini kita beli sudah. Waktu ini di bawah kita beli sudah ini. Meskipun diombang-ambing di situ ya diem aja sudah. Iya. Tunggu bersabar nonton gitu. Nah, terus ini stokastik di atas itu jual. Begitu dia stokastiknya turun, beli lagi kan gitu harusnya. Tapi yang belinya yang dekat-dekat 20 ini, yang dekat-dekat 20% ini gitu. Boleh lah, mau weekly, mau daily itu sama. Penting gitu caranya. Nah ini Pak Ton saya bilang, itu trendline itu jangan lupa, ini penting sekali ini trendline. Cara menarik garis ini loh. Iya, kalau salah analisa. Iya, nggak bisa. Ini kayak ini nanti, ya toh? Ini kita garis. Ya, nanti dia turun, baru kita beli. Jelas ya? Oke. Gampang kan? Gampang, Dok. Dok, coba mau lihat Unilever, Dok, garisnya. Ya, nanti tunggu sebentar ke Unilever. Jadi nggak perlu ini, Pak. Jadi kalau kita yang penting ini tahu. Itu nanti cari saham-saham blue chip itu apa saja. Terus kemudian di screening chart ini, di screening poem ini, kita cari, gitu loh. Itu kan sudah paling gampang gitu. Nggak usah kita paling semua ini sudah ada disaring sama ini gitu. Kalau nggak capek-capek 600 saham kita cari satu-satu kan nggak usah. Sekarang Unilever, kenapa Unilever? UNPR. Nah, ini weekly kan? Ini masih weekly. Kan? Wow, harusnya bagus ya, Dok. Udah murah banget ya tuh. Ya memang harus beli, Pak. Tapi apakah sudah masuk wilayah beli? Kan saya sering kali kalau menggambar itu kan selalu kasih angka terbaik. Balok kan? Selalu kasih balok. Nah, dasarnya balok itu apa sih? Dasarnya balok itu kan juga kenapa balok? Kan harusnya kan support kan? Ini kan kita gambar supportnya. Ini ada support di sini. Unilever ya. Ini ada support di sini. Nah, ini ada support di sini. Nah, biasanya itu harga itu mantul. Itu saya kasih blok begini. Dari ujungnya ini ke body candle. Ya kan? Nah, kenapa saya tidak memperhitungkan ini? Kalau ini kan ada 2 support. Kalau ini kan support terakhir sudah. Ini kan support terakhir. Ingat ya, ini adalah support terakhir. Kenapa ini penting? Coba lihat, perhatikan saham ini ya. BTPS. Perhatikan saham ini. BTPS. Ini kan saham BTPS sudah naik, sudah wave ABC-nya ini, ya kan? Nah, waktu harga saham ini naik, kemana dia berpijak? Gitu kan selalu ada tempat berpijak. Saya gambar ini kan. Saya gambar ini. Saya gambar di sini. Ini sampai di body candle. Dari ujung ini body candle. Nah, waktu BTPS ini turun, saya itu beli di sini. Ini selalu kena gitu, ya kan? Jelas? Jadi dasarnya apa sih? Ya support gitu. Support itu kan nggak bisa
tidak bisa merupakan titik area. Jadi jangan Iya, iya. sekali-sekali, meskipun kebetulan kayak ini kebetulan ini resisten, ya. Ini resisten, terus kemudian pas dia disupport, menjadi pijak lagi, meskipun kebetulan. Tapi jangan sekali-sekali menganggap bahwa ini titik ya, karena nanti pasti bapak ini kecewa nanti. Saya selalu menggambar itu area. Kenapa? Ya bisa saja kita dapat harga terbaik gitu kan. Nah, tetapi area ini selalu kena gitu kan. Ini kan. Jadi waktu harga naik melambung saya nggak kejar. Saya tunggu dia turun. Ya, saya tunggu dia turun sampai nginjak area support ini kan. Ini kan kena kan? Ya. Entry di sini. Terus kemudian dia naik lagi. Terus dia turun. Saya pindahkan lagi supportnya ke body candle sini. Sorry. Ya kan? Bukan body, maksudnya bisa body candle, bisa ini ya. Ini tapi sampai still. Ya. Maksud saya bahwa yang kita garis ini adalah candle yang paling ujung. Jelas ya? Candle yang paling ujung gitu. Nah, ini dia nginjak, selalu nginjak begitu. Nah, ini kan sudah lolos wave. Kalau Elliott wave itu kan sudah masuk wave 2. Kalau dia mau wave 3 itu wave yang paling kencang naik itu tidak akan nginjak dia. Dia tidak akan cari ini lagi. Ingat ini. Makanya kenapa saya suruh mengajar Elliott wave biar Bapak Ibu tahu bahwa kalau mau cari support itu ada support yang tidak bisa diinjak. Ngerti nggak? Paham? Jadi gini. Contohnya apa, Dok? Elliott wave ya, Elliott wave. Nah, ini kan. Ini. Nah, ini. Boleh ini. Nah, ini wave 1 ini dia masuk ke wave 2 itu bisa jadi sampai di area candle paling bawah ini. Ya kan? Karena dia kan retrace di sini. Tetapi wave 3 ini itu tidak akan ke bawah ini. Kenapa? Karena kan undang-undangnya kan wave 1 sama wave 4 ini enggak boleh, wave 4 ini enggak boleh tembus kan? Paham? Oh gitu ya, undang-undang. Pak Muklis ini enggak baca ini, Mas. Pelajarannya enggak dibaca. Enggak, ini memang saya ketinggalan tuh, Dok. Terlambat maksudnya baca-baca. Ya, Bapak bisa scroll dari atas kok. Kalau enaknya tele itu dari atas itu mengikuti lagi bisa, Pak. Oh. Nah, jadi jangan berharap wave 2 ini ditembus. Maksudnya koreksi di wave 4 ini bisa sampai ke wave 2 itu tidak akan. Nah, ini makanya kenapa saya suruh ajari Pikwi itu Elliott wave biar Bapak paham. Jadi nanti ada area support yang tidak dicium gitu, istilahnya dicium ya. Yang tidak dicium ya ini tadi. Wave 3 ini kalau masuk wave 3 dia sudah lari. 4 ini tidak akan cium. Dia bakal turun kedua. Ya. Tapi kalau wave 1 ini Bisa ke 1. Bisa cium candle yang support ini gitu. Seperti ini. Iya. Seperti ini. Nah, ini kan tadi ini kan tadi candle ini. Ini kan wave 1. Wave 1 ke atas. Wave 2 itu bisa cium candle ini. Gitu. Nah, tetapi begitu lari ke atas, ini meskipun ini masih bisa. Sebetulnya tapi kalau mau kita teliti tadi, makanya saya bilang ini bisa jadi sih kalau kita mau pakai tail juga bisa, pakai body juga bisa. Tapi body candle ini tidak kena kan sebetulnya.
Tapi kalau mau pakai tail masih bisa kena. Sebetulnya ya ini dekat-dekat area resisten. Tapi memang ini adalah wave 3. Ini tidak akan cium dasar wave 2 ini. Gitu. Jelas ya? Nah, ini kan wave 4. Ini wave 4, ini wave 5, habis sudah. Jadi dia memang harus koreksi gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya lengkapi dengan Elliott wave, tapi tidak mendalam ya. Karena apa? Kalau ngitung-ngitung wave itu Bapak Ibu ini bisa setahun pun belum bisa mengerti gitu Elliott wave itu. Karena banyak sekali extensionnya. Seperti saya kalau gambar ini ya. Kalau gambar saya UNPR, ya. Kalau saya gambar ini, nah, pusing nggak? Ini Elliott wave, hitungannya pas. Unilever ini, hitungannya pas. Sudah akhir ini gitu. Jadi tinggal kalau yang mau beli ya sudah. Ini waktunya gitu. Cuma apa kendalanya kalau Unilever? UNPR. Nah, ini tadi supportnya masih ada ini 3, 1, 2, 3 gitu kan. Makanya saya kan ngomong ya sudah kalau yang merasa kecewa ya paling maksimal 6225 kan. 6225 ini kalau dia turun. Nah, kalau saya sudah beli di sini di area 6.975 atau 7.000. Saya suruh cut loss mau nunggu di sini ya kalau dapat ya, kalau turun di sini. Kalau ternyata dia mantul. Ini kan kenapa? Karena kalau saya gambar area ini kena kan? Ya enggak? Ini kan sudah kena sebetulnya. Ini daerah support gitu. Jadi kalau saat saya belanja sudah kena area support, ya saya enggak cut loss lah gitu. Kalau dia turun 6.600, tapi kan 6.600 saya cut loss terus nanti masuk di 6225 itu pendek gitu loh. Buat apa ya kalau dapat? Kalau enggak kan enggak dapat saya chance gitu. Nah, ini juga bisa. Saya gambar support yang kedua. Ini ada lagi gambar. Ya kan? Belum kena sedikit saja gitu. Nah, daripada saya ketinggalan harga gara-gara hal yang sedikit, buat apa gitu? Ya udah biarin aja. Yang penting kan saya tahu saya bisa mengukur paling di 6225 ya udah paling jelek-jeleknya ya turun gopek, tapi kan kalau saya lihat weekly-nya begini ya toh. Kalau saya lihat weekly-nya begini, harga itu kan masih potensial ke sini kan. Iya. Iya kan? Harga berapa tuh? 11.000. Ya, 10.700 kan masih bisa ke situ. Ya kalau saya cuma nunggu 500 doang minus ya enggak apa-apalah asal bisa ke sini. Iya. Nah, memang kalau kita kembali ke metode kita entry seperti yang saya ajarkan itu, memang kita belum bisa entry, Pak. Karena apa? Ini belum tembus. Trend line bearish-nya ini belum tembus gitu. Memang enggak boleh gitu kalau kita beli ini kan kita nangkap pisau ini. Untuk bisa firm harga ini bullish, ya ini harus tembus ini dulu. Kan gitu undang-undang kita. Aturan entry kita gitu loh. Tapi karena satu ini oversold, ya. 2, ini harusnya sudah kena area support. Ini kan kalau weekly ini kan candle-nya tebal di sini. Harusnya kalau kita ini sah-sah saja gitu. Dia masih disebut masih area support-nya gitu. Support tapi kan time frame besar. Ya kan? Sehingga saya enggak takut lah, biarin aja gitu. Cut loss, kalau saya cut loss ya di bawah ini. Karena enggak mungkin Elliott wave itu wave 2 tembus dari wave 1 itu enggak mungkin gitu. Kalau dia tembus ini, jatuhnya masih dalam lagi. Gitu. Dalam kalau jatuh ini. Masih ada support ini lagi.
Jadi sekarang kalau masuk masih Unilever 710 masih murah ya. Masih murah. Kenapa? Ini saham susah turun, Pak. Iya. Ini saham susah turun. Benar. Ini loh, lihat sejarahnya itu. Susah sekali turun ini. Ini dari tahun 2006. Ya toh? Krisis aja dia enggak turun loh, Pak. Krisis 2008 kan? Ya toh? Iya. Dia masih menunjukkan performa yang naik terus gitu. Ya kan? Iya. Nah, jadi nunggu Unilever ya ke bawah nggak mungkin ya. Nunggu Unilever murah diskon itu susah, Pak. Itu. Kemarin saya masuk 7.200, Pak. Masih murah itu, Pak. Sekarang 7.000 berapa nih? Tadi saya 7.100. 100 nih. Ya. Tapi apakah ini confirm bullish? Memang belum sih, Pak. Confirm bullish itu kalau ini loh, kalau trendline ini penting. Gitu ya Pak Ton ya. Jadi jangan sekali-sekali menyesali kenapa saya masuk duluan ya. Kalau memang entry tekniknya belum mengizinkan sebetulnya kita entry. Oh iya. Tapi kalau udah masuk juga ke atas lewati garis itu udah rada terlambat dikit dong. Iya betul memang Pak. Konfirmasi itu selalu terlambat. Cuma kalau lagi teori, ada teori lain. Teori lain mengatakan bahwa ini namanya akumulasi. Akumulasi itu apa sih? Ada kompresi namanya. Kompresi itu harga ini loh. Di sideways sampai bosan gitu ya. Ini sama seperti Telkom, persis ini. Saham-saham besar itu memang susah, Pak. TLKM. Saham besar itu selalu bikin itu. Saya sudah hampir 2 tahun di situ tuh. Nah, ya kan? Ini kan? Di sideways seperti ini, Pak. Kuat-kuat aja. Nah, sebetulnya kapan sih entry? Nah, kalau saham Telkom, coba masuk ke weekly. Kita tarik garisnya. Sudah waktunya masuk belum? Belum. Belum memang. Kalau trading. Nah, ini kalau kita mau lihat dia sudah bullish atau belum, ini belum, Pak. Gitu. Cuman orang kenapa mau masuk? Karena ini namanya kompresi. Ada sideways besar yang membosankan. Itu biasanya cara masuknya ya selalu juga pakai garis sebetulnya. Nah, gini. Kalau mau masuk di situ ya. Nah, boleh pakai garis ini sih kalau mau masuk. Gitu. Ya. Tapi kembali lagi ke pelajaran kita malam ini, sebetulnya kalau ngikuti stokastik aja, kalau dia sudah oversold, beli aja. Gitu. Ini kita belikan di daerah-daerah ini. Beli aja. Nanti begitu di atas, apalagi ini divergen. Kenapa saham Telkom nggak naik-naik? Lihat ini divergen, Pak. Divergen. Ya kan? Ini naik, ya toh, puncak ini. Iya, stokastiknya turun. Stokastiknya turun. Nah, ini pasti balik arah, Pak. Balik di mana kalau mau Telkom ini? Kalau saya beli Telkom di harga ini. Iya. Ya kan? Sudah benar tadi dibuang aja. Tuh. Tapi saya beli kok. Saya beli kenapa ya kemarin? Lihat daily. Saya beli tapi saya tahu sih akan turun, tapi saya beli. Karena ini, karena ini. Ada overbought loh. Karena ini, saya beli masuknya kemarin. Nah, ini kan kalau ini kan trading. Kenapa ini begini? Ini kan masih sebetulnya kalau pelajaran kita kan kemarin kalau chart pattern itu kan masih ada ini kan double top, ya kan?
Jadi masih berharap itu ada, ini kenapa saya masuk, karena ini masih pendek sih, kalau saya enggak banyak-banyak. Ini, nah diharapkan harga itu begini, baru turun. Pendek, jadi 3% gitu lah. Atau kalau mau pakai trendline, ini kan bottom nih. Nah, jadi ada chance pendek untuk naik sih sebetulnya. Ya 3%, 5% pasti dapat lah. Ya kan? Gini. Nah, mungkin besok ada swing 1 kali lagi keluar. Tapi kalau dia udah turun lagi ya cut loss lah, buang. Udah saya buang saya punya tadi, Dok. Ya, karena udah kelihatan tadi pagi-pagi naik terus sore turun ya. Iya, turun. Aduh, kesal juga. Ini lama bener. Karena apa? Ini coba perhatikan, Pak. Ini undang-undang kita trading. Ya, kita punya grup trading. Ini sebetulnya kan belum break ini. Karena tadi pagi break, makanya saya tadi masuk. Cuman ya sore kalau penutupan begini, Pak, enggak akan tembus ini, Pak. Karena enggak kuat kan? Enggak kuat. Gitu. Tapi ya coba lihatlah besok. Saya masih berharap ada satu candle lagi begini. Baru di situ. Ya, jadi ini stokastik. Ya, harusnya masuk di bawah itu kan. Ini ke sini kan 3-5% pasti masuk lah. Ya, terus kemudian ini. Pokoknya kita urut aja stokastik kalau sudah di oversold, kita beli gitu. Kalau kita beli di oversold mah aman gitu. Begitu di atas ini kita jual gitu. 3-5-10% pasti dapat. Ya. Begitu caranya, jelas? Ini susah kalau saya ketik, saya capture di grup susah dimengerti. Memang harus dijelaskan. Iya, harus live, betul. Ya. Siapa ini? Ken. Ya, nanti dibagi rekamannya aja lah. Jadi saya rekam. Ya, Kyo. Oke. Bisa ngikuti kan? Terlambat. Iya, telat tadi. Baru lihat HP soalnya. Oh, nanti saya kasih rekaman aja di grup. Nanti Oh ya, oke. Dilihat di YouTube aja. Oke, jelas semua? Clear. Clear ya? Oke, jelas, Dok. Tercerahkan malam ini. Sederhana ya? Sederhana kan? Sederhana, Dok. Ilmunya tinggal prakteknya aja. Nah, memang begini. Memang indikator itu selalu lagging. Jadi setelah terjadi baru kita lihat bagus. Iya. Itu keterbatasannya. Tetapi kan kita dari pelajaran awal itu, saya kan sudah saya kasih yang praktis-praktis, garis, ya kan? Elliott wave untuk membayangkan saja bahwa oh ini harusnya turun. Jadi kalau sudah turun ya saya tidak mau trading gitu. Kayak BTPS itu kan sudah lunas wave 5. Ya meskipun salah wave-nya ya sudah lunas wave 5, hati-hati. Dia tunggu aja ke bawah. Ternyata betul, dia tunggu ke bawah lagi gitu. Yang menggoda itu Pak Dok kalau ini berharap siapa tahu naik lagi turun. Nah, makanya sekarang dari pelajaran yang mulai dari fundamental, cara pilih saham, terus kemudian garis, support resisten, terus kemudian trend line, stokastik, ini terakhir, ini konfirmasi untuk melihat itu namanya momentum. Jadi untuk melihat kekuatan harga itu ada nggak kekuatannya? Jadi kenapa terjadi divergen itu begini? Paling enak BBRI. Ya, kita tambah, kita lihat volume. Nah, jadi sebetulnya harga ini, kenapa terjadi divergen ini? Ini harga, ini dipompa naik kan? Dipompa naik, tapi kekuatannya dibandingkan dengan ini kekuatannya enggak ada, lebih kecil gitu loh. Jadi harga itu dibuat naik, tapi volumenya itu tidak
naik gitu loh. Jadi sebetulnya kalau harga ini naik, volumenya juga harus ngikut naik gitu. Jadi itu namanya harga itu ada kekuatan untuk naik gitu. Nah, tetapi karena harga dibuat naik tapi tidak didukung oleh volume, itu namanya itu terjadi divergen ini. Nah, jadi ini momentum. Apa itu momentum? Ya, momen-momen apa yang terjadi waktu harga itu bergerak gitu. Jadi ini tidak didukung oleh volume, makanya dia turun. Nah, jadi itu definisinya. Jadi kan ada kan harga itu kadang dipom-pom. Coba kita mau lihat yang turun drastis TPKF. Coba kita lihat. Oh iya itu dia minggu lalu tuh dia naik tiba-tiba cung terjun. Nah, ini sempat di situ, Dok. Nah, ini kan sebetulnya ini divergen itu sudah mulai dari sini. Ini mulai dari sini nih. Ini sudah mulai divergen ini. Ditabrak aja terus gitu. Ya kan? Ditabrak saja. Ini pun dari sini, dari puncak ini, ya kan? Ini turun ya, jelas ya, turun ya. Ya. Ini ke puncak. Kelihatan. Nah, makanya hati-hati. Dari sini itu sudah kelihatan ini harga ini sudah tidak ada kekuatannya, tapi dipompa aja naik gitu terus naik gitu. Ya. Jadi itu yang terjadi. Sehingga apa? Sebetulnya harga itu tidak real itu naik. Karena kalau real naik, kekuatan volumenya itu kuat gitu loh. Karena ini kan bolong-bolong ini, Pak. Maksudnya kekuatan volume ini gini-gini. Ini loh. Pembelinya sedikit tapi harganya naik ya. Ya, ini coba lihat ini. Ini kan bergerigi gitu loh. Kalau harga itu kalau terjadi apa yang dinamakan step 2 ya. Step 2 itu kita apa? Kemarin. Partisipasi ya. Partisipasi itu volumenya itu kuat gitu. Jadi ini kan enggak, ini volume dipom, besok turun lagi. Naik lagi pom gitu, naik turun. Jadi ini kelihatan sekali gitu. Kalau misalkan ini TKIM waktu dia naik misalnya. Nah, ini harga tidak terlalu kuat. Jadi waktu dia naik itu masih naik gitu. Terus ini juga naik masih mengumpul gitu seperti ini. Ini masih mengumpul. Ya kan? Ini kan dia habis sideways. Ya, kalau ini kan tadi akumulasi TKIM ini. Nah, harga yang mengumpul ini namanya partisipasi. Sehingga apa? Naiknya memang ya naik karena harga banyak orang beli. Banyak yang beli. Tapi kalau sudah seperti gergaji, hati-hati. Ya, itu dimainkan. Enough. Ini sama. Nah, ini gergaji ini. Besok enggak ada volume. Lagi, besok enggak ada volumenya. Kan gitu. Ini sudah terlihat. Ini harga naik. Coba perhatikan ini. Nah, ini fenomena harga ini perlu dipelajari juga. Lihat ini. Ini harga dipompa naik. Iya, betul. Besoknya dipompa naik tapi volumenya tidak sebesar kemarin gitu. Gimana logikanya? Terus besoknya lagi ini harga pompa lagi naik tapi volumenya tambah sedikit. Ini volume kan. Tambah sedikit. Nah, ini perusahaan ini aneh. Ini harga yang aneh gitu. Jebakan ya, Dok ya? Jebakan. Tetapi meskipun demikian gitu. Kalau kita trading berdasarkan stokastik itu mesti dapat. Dapat. Kayak ini. Dibawa turun banget. Habis itu stres itu. Kita lihat, coba kita perhatikan ya. Makanya saya bilang stokastik ini penting dilihat. Ini begitu dia masuk di area 20%,
Bisa lihat ya garis-garis saya ya. Iya. 20% daerah oversold. Sebetulnya sudah ada tanda-tanda orang sudah bisa keluar. Kalau ini kan orang nggak bisa keluar ini. Ini sudah Iya. bisa keluar. Ini candle besar ini sudah bisa keluar sebetulnya. Nah, terus ini sudah mulai lagi ada kekuatan orang beli gitu. Ada volume di situ. Nah, ini mulai naik dia. Ya, kalau mau adu nasib boleh lah. Ada spot jantung itu ya. Iya, dari harga berapa ini? 7.400 dalam berapa minggu? Dalam 2 minggu, 2.750, 50%. Gila. Enggak, itu karena berita COVID itu, Dok. Ya, anyway, Vaksin. berita itu sudah include di chat lah. Kalau saya tidak terlalu banyak mau baca berita. Karena banyak mempengaruhi trading saya, jadi itu Pak. Ya, begitu. Gimana Oke, boleh tanya gak, Akio? Kalau Pegas gimana? kalau Pegas? Ini sahamnya ini Pegas. Nah, Pegas yang pertama caranya kalau kita mau beli itu kan satu supportnya, ya, ditabrak. Support keduanya ditabrak. Ya. Nah, ingat enggak berpijak, ya? Ingat enggak harga berpijak? Ini kan turun. Iya. Ya, kalau sudah cuan ya rasanya dia begitu sih. Kabur, Pak. Dah. Ini apa? Karena kemarin kan sudah belajar chart pattern kan? Iya, ya. Chart pattern di mana neckline-nya? Di sini kan? Iya. Nah, ini kan? Iya. Jadi gambarnya kan begini. Ini berarti top itu ya, Akio ya? Apa? Ini yang double top itu, bukan? Ya, double top kan. Oh, gawatnya. Nggak bisa tidur ini. Betul. Bagaimana sih gambar double top? Ini bukan kata saya. Ini kan pelajaran yang kita pelajari. Bagaimana sih double top? Kita trading dengan double top. Saya cari. Dapat murah sih kemarin. Masih cuan sih. Kalau gitu besok dilepas berarti. Dulu ya. Nah, ini loh cara trading dengan double top. Kalau ini double top, dia kan turun dulu. Iya. Terus berpindah ke neckline-nya kan? Ya, nabrak turun. Nah, dia habis itu dia turun. Ini juga. Ini kayak Pegas tadi begitu tuh. Ya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi besok ternyata Suhartono bilang cut loss ternyata naik. Jangan salahin saya. Tapi ini kan teori kan. Iya. Yang penting kalau kamu cuan, kamu ambil dulu. Ya kan? Iya. Enggak, tantangannya itu, Dok. Cuannya maunya banyak, jatuhnya turun. Karena biasanya double top itu begini. Jadi dia turun dulu, terus dia cium lagi supportnya ini, line-nya. Kan persis ini. Iya. Kalau supportnya berarti di 15.20 ya? Mana tadi? Ini. Nah. Mana tadi? Mana tadi ya? Oh, ketutup ya. Itu tadi apa namanya? Pegas. Bukan.
Bisa kelihatan screen-nya? Iya, Kelihatan, kelihatan. kelihatan. Nah, ini kan ada neckline. Biar bisa kamu tahu. Jadi kan ini ada Iya. di gambar tadi kan. Ya, dianggap. Makanya saya bilang tadi kalau support atau resisten itu digambar area. Ya, jadi jangan saklek di titik gitu. Ya kan? Nah, ini makanya chart pattern saya kasih yang penting-penting itu. Serem juga ya. Ya saya enggak bilang serem, kamu yang bilang serem. Iya. Dia naik lagi kok, cuma lama. Ini kan neckline. Sebenarnya neckline-nya bisa digambar persis presisi. Caranya gini. Ini kan saya ini. Ini kan sebetulnya puncak, kan? Hubungkan dengan puncak ini. Dengan titik ini. 2 titik ini kan? Iya. Pas di sini kan? Iya. Simpulkan sendiri dia akan kemana harganya. Jadi jelas? Iya, jelas. Nah, sekarang kita lihat targetnya dulu. Kemana? Nanti ada pelajarannya Fibonacci, nanti saya ajari. Pelan-pelan. Kita Besok, kalau cuan besok sekian persen, udah lepas lah. Biar tidur nyenyak. Kalau Fibonya 18 sih 1618. Nah, ini. Kira-kira Pegas itu akan ke sini. Ush. Dalam sekali. Dalam ya. Dalam, Pak. Ya, tapi coba lihat. Kita ukur metode konvensional. Kita ukur dengan metode konvensional dulu. Caranya titik ini, neckline-nya ini, mulai dari titik tembusnya ini. Ya. Nah, jadi kalau kita mau cari berdasarkan double top jarak topnya ini, dia masuk ke sini. 100%-nya ini kan. Jadi maksudnya ini. Itu saya pakai software. Pakai. Nah, ini kita pindahin ke sini. Pas. Wah. Iya ya, pas. Nah, ada apa di sana? Kan kita lihat. Ya, jadi kalau enggak ke sini, ya, karena kan support paling akhir kan di sini. Tapi kita coba masuk ke weekly, kita cari support become resistance-nya. Ada nggak di sana? Ini. Nah, ini ada. Ya, pas di situ. Jadi kemungkinan enggak di sinilah. Di sini 1115. Ini ada base. Ada base. Ya, kira-kira begitu. Jelas ya? Ya, jelas oke ya. Jadi kamu kalau kalau gambar kan kita bisa tahu gitu loh arahnya trading. Iya. Jadi dengan mengikuti kamu dari awal pelajaran itu sampai chart pattern, sampai cara ini. Jadi ketemu gitu, semua sama. Nanti akan ketemu. Ini tadi yang saya gambarkan tadi itu ada base, itu namanya itu kan ada support di sini. Ya kan? Ya. Kalau yang kecil-kecil, kalau candle kecil-kecil, cara menggambar areanya itu ada 5 candle itu digabung jadi 1. Jadi begini caranya. Jadi ya kira-kira pas lah di sini. Jadi kalau saya sudah gambar begini,
Jangan kalau saya gambar begini terus belinya nunggu di 1.115 ini, ya susah dapatnya. Ini Nah, cicil gitu loh. Kalau sudah mulai dekat-dekat itu beli sudah ini di daerah ini gitu. Ini beli cicil. Karena apa? Karena harga itu cepat sekali. Kadang kalau tail itu seperti ini, ekornya itu cepat sekali pagi-pagi kamu udah dapat. Apalagi nanti Philip ini kan pemakainya banyak, kadang error kan, kadang Iya. server, ya toh? Itu karena overload memang. Sama semua, Mirai juga yang besar-besar itu sama itu, lagi overload sekarang. Tapi kita trading nggak begitu, Ken. Kita trading itu malam itu kamu gambar sudah. Malam kamu gambar, sebelum pasar buka itu sudah tentukan, sudah pasang sudah. Saya mau beli harga berapa? Itu kan bisa. 1 jam 9 itu sudah bisa masukin order gitu. 1 jam sebelum open itu sudah bisa. Gitu. Nah, tetapi kamu gambar dulu ini. Kalau ini kan sudah ada gambarannya. Oh, begitu saya enggak masuk. Gitu. Jelas? Jelas. Enak kan? Iya. Nah, jadi jangan bosan-bosan belajar. Kalau kebanyakan baca berita juga pusing akhirnya. Saya tidak pernah baca berita. Saya kan enggak. Berita itu kayaknya ini ya, setiap analis itu beda-beda ininya rekomendasinya ini. Itu, banyak ininya Pak, banyak sponsorshipnya ya. Banyak ini pesan sponsor. Iya. Hari ini misalkan bandar itu, kamu besok promosi saham ini ya, gitu. Sudah bondong-bondong masuk. Ini saya lihat setiap security kok beda-beda rekomendasinya, ini mencurigakan. Ini ada pertanyaan dari Yanti. Apakah dalam forex dan koin apa rumusnya mirip saham juga? Sama. Di mau forex mau Bitcoin juga sama. Itu kamu apa, Ken, kalau kamu Bitcoin? Koin terakhir pegang Polkadot sama ini, sama Link sama Ada. Cardano. Kodenya apa? Ada. 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 Ya. Ini. Iya, ada. Ya. Apa? Kamu beli buy apa sell? Udah ini kok, waktu itu udah berhenti sih akhir. Udah TP ini kalau punya. Iya. Kenapa? Udah. Jadi sama ya, kita mengacu kepada ini sudah masuk di area resisten. Jadi semua Yanti, kalau mau komoditi mau apa itu sama. Nah, ini cara tradingnya kalau sudah sampai di resisten begini, TP, ambil take profit. Kenapa? Karena dia bisa begini, bisa juga tembus. Kalau tembus, enggak apa-apa. Nanti jangan takut. Nanti kita belinya di waktu dia retrace gitu. Waktu dia mau nginjakkan kaki itu. Nah, itu caranya. Jadi jangan takut. Yang penting apa? Beli di support. Ya, supportnya di mana? Beli di support. Jual di resisten gitu. Oh, jual di resistennya terus kalau udah tembus baru beli lagi gitu ya? Tembus, bukan tembusnya beli. Tunggu dia turun. Tunggu wave keduanya baru beli lagi berarti. Itu caranya. Oh. Berarti sama pakai elite wave lagi ya, ya? Apa? Pakai elite wave itu kan, yang wave-nya 1, 2. Ngitung wave sama aja. Ini semua ilmunya sama. Ilmu chart ini sama semua. Support resisten semua. Mau apa? Commodity, X gold misalnya. X USD. Ya, gold. Sama juga. Ya, gini. Kita ngomong resisten. Nah, kita ngomong support resisten. Nah, ini resisten. Nah kan, dia nginjak di resisten. Inilah maksudnya. Boleh dia tembus, tunggu dia turun. Baru entry gitu. Ya. Sama juga semua. Mau grafik chart apapun sama. Ini kan daily. Kalau daily begitu. Nah, kayak ini. Ya toh?
dia mantul di resisten. Makanya resisten ini digambar. Maksudnya yang historinya ini tidak boleh dihapus. Kalau mau mencari harga terbaik, lihat ke kiri. Ya, kalau sudah lihat ke kiri, baru kita gambar. Nah, kayak ini, kapan kita entry? Kita sudah tahu dia mantul di support. Ya, saya enggak sempat beli misalkan. Ya sudah, sabar nunggu dia di sini. Dapat kan di sini? Benar nggak? Iya benar. Ini naik gitu. Saya juga cuan ini lagi cuan ini. Lagi naik. Saya ada posisi soalnya ada buy gold. Nah, jadi gitu ya. Jadi sama, semua ini sama. Tinggal kalian mau serius enggak gitu. Belajar ini. Gampang. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang lain? Clear. Ya. Jadi saya kira cukup ya. Pertemuan Sip. malam tinggal nggak ngerti kita diskusi aja di grup. Ini nanti biar yang nggak mengikuti biar benar. Wah, masih mengikuti. Oke ya. Selamat Thank you, Dok ya. Thank you. Thank you.